Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 303. Chapter 303 tahan tidak ada. Jauh di dalam Silverleaf Forest. Bos, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Zero Wing, tapi mereka telah mundur dari pintu masuk Silverleaf Forest. Seorang assassin yang menggunakan stealth untuk menguntit pasukan Zero Wing melaporkan dalam obrolan tim. Sepertinya mereka menyerah untuk mencoba masuk. Hahaha, api hitam itu membuat pernyataan yang begitu berani, namun, sekarang, dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Jika kita mengupload berita ini ke forum, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Serigala Selatan tertawa terbahak-bahak saat menerima laporan ini. Bibir Lone Tyrant juga mencibir, berkata dengan nada menghina, Zero Wing hanyalah kumpulan orang-orang yang bukan siapa-siapa. Sejak awal, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang. Mereka harus menganggap diri mereka beruntung. Jika mereka menunggu sampai kami selesai memusnahkan tim inti Zero Wing, kami akan berbalik dan memulai serangan penjepit pada mereka dengan World Dominators. Pada saat itu, bahkan 3 hingga 4.000 anggota mereka yang tersisa tidak akan memiliki harapan, dan Zero Wing akan benar-benar menghilang dari White River City. Guild Leader Tyrant luar biasa seperti yang diharapkan. Ternyata Anda telah menyiapkan rencana seperti itu juga, tidak heran Anda adalah seorang ahli yang mampu bersaing dengan Gentle Snow di White River City. Anda tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi kecerdasan Anda juga berada di puncak kota Sungai Putih. Serigala Selatan tersanjung saat dia menyadari. Selama kamu bisa menghapus nama Zero Wing dari White River City, satu-satunya rintangan yang menghalangi jalanmu adalah Ouroboros. Namun, dengan Darkstar dan World Dominators bekerja sama, bahkan tim yang dipimpin oleh Gentle Snow tidak lagi menjadi ancaman. Pada saat itu, Guild Leader Tyrant akan menjadi penguasa sejati kota Sungai Putih. Masih terlalu dini untuk membuat klaim seperti itu. Lone Tyrant terkekeh saat kesenangan memenuhi hatinya. Dia kemudian melanjutkan, berkata, pada akhirnya, Gentle Snow adalah pakar dan pemimpin terkenal di dunia game virtual. Saya khawatir saya akan membutuhkan lebih banyak kekuatan sebelum saya bisa mengejarnya keluar dari White River City. Saat waktunya tiba, itu juga akan tergantung pada apakah Underworld memainkan perannya atau tidak. Petik 2. Hahaha, Guild Leader Tyrant dapat yakin. Selama Darkstar memiliki peluang tinggi untuk menjadi penguasa kota Sungai Putih, Underworld akan berinvestasi besar di dalamnya. Saat waktunya tiba, Underworld akan mengirim lebih banyak ahli untuk membantu Darkstar memperkuat posisinya sebagai tuan. Petik 2. Serigala Selatan tertawa, menjawab dengan pasti. Dengan kata-katamu, Serigala Selatan, aku bisa yakin. Lone Tyrant tertawa bersama Serigala Selatan. Saat ini, kepercayaan tentang masa depan Darkstar memenuhi Lone Tyrant. Sekarang Zero Wing telah menyerah untuk menyelamatkan Fire Dance dan anggota inti, meskipun aku sedikit mengasihani mereka, kita masih harus segera mengakhiri hidup mereka. Ketika South Wolf memikirkan tubuh seksi Fire Dance, senyuman bejat tanpa sadar muncul di wajahnya. Tanda hubung. Di tempat lain, Fire Dance dan kelompoknya saat ini berada dalam situasi yang sangat genting. Pemain dari Darkstar mengepung mereka, dan meskipun mereka terus-menerus mengukir jejak tubuh, mereka tidak dapat menggunakan return scroll untuk melarikan diri. Darkstar mengepung hutan Silverleaf, dan semua jalan keluar diblokir. Jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan kehilangan nyawa. Namun, mereka tidak mampu untuk tiada. Saat ini, hanya ada 30 lebih pemain yang tersisa di tim mereka, dan mereka semua adalah nama merah. Adapun dirinya dan Blackie, nama mereka sudah hampir menjadi hitam sekarang. Jika mereka tiada, kehilangan 3 atau 4 level hanya akan menjadi masalah kecil. Hal yang paling penting adalah bahwa mereka tidak mampu menanggung kehilangan peralatan mereka. Sister Fire Dance, apa yang akan kita lakukan sekarang? Para cacingan dari Darkstar telah menemukan lokasi kita lagi, tanya Lonely Snow. Pada saat ini, dia tampak dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah dikepung dan diserang lebih dari selusin kali, kemauannya mulai goyah juga. Sayangnya, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari Darkstar. Mari mundur dulu, lalu bicara. Aquaros dan yang lainnya saat ini sedang menerobos pintu masuk sekarang. Selain itu, mereka juga memiliki persediaan alat pendukung yang besar,
sehingga mereka pasti dapat menembus blokade Darkstar. Kita hanya perlu bertahan sebentar lagi sebelum kita diselamatkan. Fire Dance juga memeras pikirannya, mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, Darkstar memiliki terlalu banyak pemain. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba lari, sekelompok pemain lain selalu menunggu mereka. Jika bukan karena fakta bahwa peralatan dan teknik mereka sangat mengesankan, mereka pasti sudah lama tiada. Saat semua orang tiada matian melarikan diri, Sven menghubungi Fire Dance dan tiba-tiba bergabung dengan tim. Guild Leader, pemimpin persekutuan, Anda akhirnya di sini. Secercah harapan segera berkobar di hati Blackie ketika dia melihat Sven bergabung dengan tim. Pendapat Blackie tentang Sven telah mencapai pemujaan buta sejak lama, dan dia percaya bahwa tidak ada yang tidak dapat dicapai oleh Sven. Faktanya, Blackie tidak sendirian dalam memiliki pendapat seperti itu. Semua orang di tim inti juga berpikir demikian. Sementara itu, suasana yang awalnya suram langsung bubar saat Sven datang. Guild Leader, kamu bahkan lebih menakjubkan dari Fountain of Life. Dengan hanya bergabung dengan tim, Anda telah membuat semangat setiap orang pulih secara instan, kekuatan bertarung mereka menjadi 2 kali lipat. Fire Dance bercanda. Hahaha, saya tidak pernah tahu saya memiliki efek seperti itu. Sven tertawa. Mereka semua tidak bisa menahan tawa bersamanya. Seketika, suasana rileks. Bagaimana hal-hal di pihak Anda? Sven bertanya. Bintang gelap memaksa kami terpojok, dan praktis mustahil bagi Tongkang melalui salah satu pintu keluar. Paling banyak, saya pikir kita memiliki setengah jam lagi sebelum kita harus membuat pertahanan terakhir melawan mereka. Petik 2. Fire Dance memberi Sven penjelasan singkat tentang posisi mereka saat ini. Sementara itu, sebagai veteran medan perang, Sven dengan cepat memahami situasi umum. Jika Fire Dance dan kelompoknya menghadapi 3.000 pemain Darkstar dalam pertarungan langsung, kesimpulannya akan jelas. Bahkan jika mereka memiliki Sven dengan mereka, hasilnya akan tetap sama. Setelah hening beberapa saat, saya mengerti, pergilah ke koordinat ini, aku akan bertemu kalian di sana, kata Sven. Sekarang kelompok Fire Dance telah dipaksa ke sudut seperti itu, bahkan Sven tidak bisa membalikkan keadaan. Darkstar memiliki 3.000 pemain yang berjuang untuk mereka, bukan hanya 1 atau 200. Pada tahap permainan ini, sebagian besar pemain seharusnya sudah mempelajari beberapa keterampilan, dan dari mereka, pasti akan ada beberapa keterampilan yang menyelamatkan nyawa. Selanjutnya, teknik bertarung mereka akan meningkat pesat. Tidak mungkin lagi bagi Sven untuk membantai mereka sebanyak ratusan seperti yang dia lakukan dengan uni bela diri. Untungnya, Sven sangat akrab dengan hutan Silverleaf. Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa hanya ada satu lokasi Fire Dance dan yang lainnya bisa pergi untuk bertahan hidup. Kesempatan untuk bertahan hidup kurang dari 30%. Namun, peluang bertahan hidup sebesar 30% jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, jika mereka menghadapi pasukan Darkstar yang berkekuatan 3.000 orang, mereka akan tiada 10 dari 10 kali. Semoga Aquaros bisa bertindak cepat. Jika tidak, kami benar-benar akan menderita kekalahan total. Setelah itu, Sven memutuskan panggilannya dengan Fire Dance. Dia kemudian mengaktifkan gerakan luar angkasa Seven Luminary Sling sekali lagi, berteleportasi ke lokasi pertemuan yang dia berikan kepada kelompok Fire Dance. Meskipun perintah perang serikat dapat menutup penggunaan gulungan teleportasi, itu sama sekali tidak berguna melawan kekuatan Seven Luminary Sling. Tanda hubung. Di jalan berkerikil menuju hutan Silverleaf, para pemain dari World Dominators sudah mulai melawan para pemain dari Ouroboros. Sepanjang pertempuran mereka, kedua belah pihak terus-menerus mengirim lebih banyak bala bantuan, melibatkan lebih banyak pemain dalam pertempuran itu. Kedua belah pihak adalah guild kelas 1 dengan latar belakang yang luar biasa. Untuk menghalangi kemajuan Gentle Snow, World Dominators telah mengirim lebih dari 10.000 pemain ke pertarungan ini. Sementara itu, Gentle Snow memiliki lebih banyak pemain di sisinya. Saat ini, pasukannya telah meningkat menjadi lebih dari 14.000 pemain. Intensitas pertempuran antara dua persekutuan ini jauh melampaui pertempuran antara Bintang Gelap dan Sayap Nol. Pertemuan besar-besaran ini mengejutkan banyak pemain di White River City. Apa yang terjadi di White River City? Mengapa 4 dari 6 guild teratas di White River City bertarung satu sama lain? Selain itu bukan hanya pertempuran kecil antar persekutuan.
Keempat persekutuan ini sebenarnya telah memulai perang penuh terhadap satu sama lain, di mana hanya satu sisi yang akan beristirahat ketika yang lain dilenyapkan. Situasi seperti itu tidak terbayangkan di kota-kota lain. Pemain masih dalam tahap awal Domain God, dan saat ini, setiap guild di Domain God sepenuhnya sibuk merampok Dungeons dan pengembangan. Namun, keempat persekutuan di kota Sungai Putih ini benar-benar berani memulai perang penuh. Terlepas dari pihak mana yang menang atau kalah, mereka semua akan kalah di Domain God. Snow, perang ini semakin tak terkendali. Kedua belah pihak telah menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa. Jika situasi ini terus berlanjut, Emperor's Light dan Assassin's Alliance mungkin tergoda untuk memanfaatkan situasi tersebut. Saya pikir kita harus mundur sekarang. Setelah bertarung sekian lama, kami telah memenuhi tugas kami ke Zero Wing, desak Zhao Yueru sambil melihat gentle Snow yang saat ini mengeluarkan perintah. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 304. Chapter 304 Binatang Ganas dirilis. Menanggapi saran Zhao Yueru, gentle Snow hanya menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyuman, tidak mau repot-repot memberikan penjelasan tambahan. Apakah kita akan terus berjuang seperti ini? Meskipun kami memiliki keuntungan sekarang, jika kami ingin mengusir World Dominators, kerugian kami akan sangat besar. Kita mungkin akan merusak keuntungan besar yang kita miliki di White River City. Snow, Anda harus tahu bahwa orang-orang di kota Bintang Bulan telah lama memiliki opini tentang Anda. Jika kami kehilangan keunggulan yang kami miliki di White River City, mereka akan memanfaatkan situasi ini dan menyebabkan masalah bagi Anda. Zhao Yueru tidak bisa memahami pikiran gentle Snow. Meskipun mereka berteman baik dengan Black Flame, itu bukanlah alasan yang cukup untuk menghancurkan pengaruh yang mereka peroleh melalui upaya yang melelahkan. Pertarungan antara dua persekutuan mereka bukan lagi pertempuran kecil, tetapi perang yang melibatkan lebih dari 10.000 orang. Tanpa manfaat yang cukup, seseorang tidak boleh memulai perang. Perang bukanlah permainan anak-anak. Tidak hanya mereka diharuskan memberikan hadiah dan kompensasi kepada para peserta, tetapi mereka juga perlu membayar banyak pengeluaran lainnya. Sederhananya, perang hanyalah cara bagi pemain untuk membuang-buang uang. Padahal, itu tidak akan menjadi masalah jika mereka dapat membayar biaya ini menggunakan kredit. Bagaimanapun, keluarga mereka di dunia nyata kaya dan berpengaruh, mereka dapat dengan mudah mengabaikan biaya yang tidak seberapa. Namun, yang mereka belanjakan bukanlah kredit, melainkan koin, komoditas yang tak bisa diperoleh dengan mudah. Jika mereka terus berperang dalam perang ini, keuntungan yang mereka miliki sebelumnya atas persekutuan lain di kota Sungai Putih akan tertinggal secara signifikan. Zhao Yueru tahu bahwa gentle Snow adalah orang yang berbicara tentang kebenaran dan memiliki moral yang tinggi. Jika itu untuk masalah pribadi, dia tidak akan pernah membiarkan teman-temannya bertempur dalam perang yang begitu putus asa. Itu juga alasan mengapa banyak ahli dengan rela mengikuti dan menghormatinya. Bahkan jika itu karena alasan pribadi, gentle Snow sama sekali tidak akan menyeret seluruh Ouroboros di White River City. Apakah Zero Wing benar-benar sebanding dengan usahanya untuk mencoba memenangkan pertempuran ini dan melindungi mereka? Zhao Yueru bertanya dengan bingung. Iya, saya percaya pandangan ke depan saya sendiri. Mata sejernih kristal gentle Snow bersinar dengan keyakinan yang kuat. Sebenarnya, gentle Snow ingin mengatakan bahwa dia percaya pada Black Flame dan potensi Ye Feng. Selain itu, ada juga kekuatan besar yang tersembunyi di balik Black Flame. Bahkan sampai saat ini, gentle Snow belum mendapatkan informasi penting apapun tentang Black Flame. Dia tidak hanya dapat menjalin hubungan dengan rombongan perdagangan Starstreak, tetapi dia juga diizinkan untuk menjual produknya di sana. Ini jelas bukan prestasi yang bisa dicapai oleh kekuatan biasa. Setidaknya, sampai hari ini, gentle Snow belum menemukan guild lain yang berhasil menjalin hubungan dengan NPC dari sebuah rombongan perdagangan. Selain itu, para ahli di Zero Wing praktis muncul dari udara tipis. Jika seseorang mengklaim bahwa tidak ada kekuatan yang mendukung Zero Wing dari belakang, lalu bagaimana mungkin persekutuan yang baru didirikan seperti Zero Wing dapat menarik begitu banyak ahli? Karenanya, gentle Snow merasa yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Namun, jika gentle Snow menemukan bahwa si Feng baru saja merekrut orang-orang di kota Jinhai yang pernah menjadi ahli di masa lalu, akan seperti apa ekspresinya? Tanda hubung. Saat pertempuran putus asa antara Ouroboros dan World Dominators berlanjut, wakil pemimpin dunia Dominators, Bloodhalbert, mengalami sedikit sakit kepala. Apakah gentle Snow itu sudah gila? Bukankah dia hanya membantu persekutuan asing?
Apakah ada kebutuhan untuk berusaha sekuat tenaga? Bloodhalberd tampak kecewa dan bingung ketika dia melihat laporan korban yang dia terima. Saat ini, mereka telah kehilangan lebih dari 1.500 pemain. Hanya kompensasi yang harus mereka bayarkan sudah mencapai jumlah yang sangat besar. Semakin banyak Bloodhalberd membaca jumlah korban tewas yang tertulis dalam laporan itu, semakin gelap ekspresinya. Tidak peduli bagaimana dia mempertimbangkan sesuatu, World Dominators akan mengalami kerugian besar kali ini. Guild Leader Tyrant, World Dominators telah mengalami kerugian besar karena rencana hebatmu. Jika Anda tidak memberi kami kompensasi yang tepat, jangan salahkan saya jika hubungan antara persekutuan kita memburuk. Bloodhalberd sangat marah sekarang. Dia merasa bahwa Lone Tyrant telah menggunakannya sebagai umpan meriam. Wakil pemimpin darah, tolong tenangkan amarahmu. Seluruh kejadian ini murni kecelakaan. Saya tidak menyangka Gentle Snow menjadi orang gila. Yakinlah, saya pasti akan mengganti kerugian Anda. Lone Tyrant menyetujui permintaan Bloodhalberd tanpa ragu-ragu. Atau dengan kata lain, dia tidak berani ragu-ragu. Meskipun Darkstar kuat di White River City, itu masih lebih lemah dari Ouroboros. Jika terjadi kesalahan Paurahaman dengan World Dominators, akan menjadi bencana jika mereka bergandengan tangan dengan Ouroboros untuk menangani Darkstar. Karenanya, Lone Tyrant tidak punya pilihan selain memberi kompensasi kepada mereka. Bagaimanapun, dia adalah orang yang meminta World Dominators untuk menghalangi Ouroboros. Namun, hati Lone Tyrant sakit ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia perlu mengkompensasi lebih dari 1.500 kematian. Baik, karena Guild Leader Tyrant telah membuat janji seperti itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tanda hubung. Saat Bloodhalberd dan Lone Tyrant bercakap-cakap, Aquaros dan anggota Zero Wing akhirnya tiba di medan perang antara Ouroboros dan World Dominators. Terserah kalian semua sekarang, si Feng berbicara di saluran persekutuan. Guild Leader, serahkan pada kami. Paling buruk, kita hanya harus tiada sekali. Tidak peduli apa, kami akan mengajari World Dominators bahwa, jika mereka ingin bergandengan tangan dengan Darkstar untuk menghadapi kami, lebih baik mereka tidak berpikir untuk pergi tanpa cedera. Petik 2. Baik, karena mereka ingin memulai perang, kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa siapapun yang berani memprovokasi Zero Wing akan menanggung akibatnya. Energi memenuhi lebih dari 3.000 anggota Zero Wing yang bergegas ke medan perang. Saat si Feng memberi perintah, mereka akan langsung berubah menjadi binatang buas dan menghancurkan musuh mereka. Baik, dengarkan perintah saya. Assassins, tugas Anda adalah menggunakan stealth dan menyelinap ke penyembuh World Dominators. Shield Warriors, Guardian Knight, Berserkers, dan Swordsman, kalian semua harus menyerang jantung World Dominator dan menghancurkan formasi mereka. Penyembuh, ikuti grup dengan cermat dan pertahankan semua orang di unit tetap hidup. Adapun penyerang jarak jauh, blokir jalur mundur mereka. Kami tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi dari sini hidup-hidup. Aquaros akan bertanggung jawab memimpin kelas jarak jauh. Di bawah perintah si Feng, semua orang dari Zero Wing mengambil tindakan terorganisir. Dengan sangat cepat, lebih dari 300 assassin menyelinap ke garis belakang World Dominators. Sementara itu, karena semua pemain dari World Dominators sibuk dengan pertempuran mereka melawan Ouroboros, tidak ada dari mereka yang berhasil menemukan kekuatan Zero Wing yang datang di belakang mereka, apalagi para assassin yang mengintai mereka. Assassins, konfirmasikan targetmu. Minta 2 orang menangani setiap target dan begal penyembuh dengan pasti. Jangan beri dunia dominator kesempatan untuk bereaksi, kata si Feng di saluran guild. Guild Leader, kita sudah di posisi, pemimpin parti assassin itu melaporkan. Baik, pada hitungan kelima, lakukan tindakan bersama. Setelah assassin bergerak, prajurit perisai dan ksatria penjaga, ingatlah untuk segera mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa saat Anda mulai menyerang. Anda semua harus menjadi tembok untuk semua orang dan memblokir setiap kerusakan yang dikirimkan kepada Anda. Saat Anda mendekati World Dominators, semua orang akan menyerang menggunakan Frost Grenades yang Anda terima untuk mematahkan garis pertahanan pertama mereka. Setelah itu, hancurkan formasi mereka. Apakah semua orang mengerti? Kata si Feng. Setelah itu, saat si Feng memulai hitung mundurnya, semua orang mulai menjadi gugup. Itu terutama berlaku untuk assassin yang ditugaskan untuk meluncurkan serangan pertama. Sementara itu, tabib dari World Dominators berdiri dengan nyaman di posisi mereka saat mereka menjalankan tugas mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki rasa bahaya yang ditanamkan pada mereka sama sekali.
Namun, mereka tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagi pula, mereka memiliki pasukan lebih dari 10.000 orang antara yang dianggap musuh dan diri mereka sendiri. Tidak ada musuh yang bisa menyentuhnya kecuali mereka menerobos garis pertahanan. Juga, bahkan jika satu atau dua pemain berhasil menyelinap melewati garis depan, apa yang mungkin mereka lakukan terhadap beberapa ratus penyembuh? Saat mereka menampakkan diri, mereka akan tiada seketika. Baik, atas perintah saya. 5, 4, 3, 2, 1. Membegal, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Petik 2. Setelah teriakan si Feng, semua 300 lebih asasin mengambil tindakan secara bersamaan, dengan setiap dua asasin melancarkan serangan pada satu penyembuh. Saat disergap oleh asasin, healer biasa manapun akan kehilangan lebih dari setengah health power mereka, apalagi penyergapan oleh dua asasin elit. Sesaat, banyak penyembuh World Dominators merasakan sengatan di belakang kepala mereka. Setelah mereka dipaksa dalam keadaan pingsan, dua belati dingin menusuk di leher mereka, diikuti oleh dua kerusakan menakutkan muncul di atas kepala mereka. Di saat berikutnya, tubuh mereka tidak lagi di bawah kendali mereka. Dalam sekejap mata, World Dominators kehilangan hampir 200 tabib. Segera, pemain jarak dekat Zero Wing memulai serangan mereka. Sesaat kemudian, Aquaros menggunakan perintah perang serikat untuk mengunci seluruh wilayah, mencegah siapapun menggunakan gulir kembali untuk meninggalkan medan perang.